Dipersembahkan oleh Pak Edi, ini sebagai seorang CEO itu kan bukan hanya Chief Executive Officer, tapi juga Chief Everything Officer ya. Jadi semua hal juga itu harus dipikirkan sama seorang CEO. Kira-kira begitu nggak? Dalam besarnya seperti itu. Tapi Anda juga lupa satu. Apa itu? Chief Entertainment Officer. Oh. Jadi kita juga harus juga entertain teman-teman kita di kantor. Jadi karena kayak saya bilang tadi, karena kalau kita terlalu serius juga kan nggak seru gitu. Oh, benar. Jadi itu juga salah satu kerjaan kita juga. Dan itu akan membawa suasana menjadi lebih menarik gitu kan sebetulnya. Nah, ini sebagai orang yang berada di pucuk pimpinan sebuah perusahaan, ini banyak yang harus dipikirkan, tenaga, waktu yang harus diluangkan, begitu nggak kira-kira? Ini kalau kita melakukan itu dengan passion, jadi itu bukan jadi beban. Bagi saya kerjaan itu adalah extended yang saya kerjakan di rumah, karena ini kerjaan ini hobi bagi saya. Kerja adalah hobi. Jadi saya nggak melihat ada sesuatu yang berbeda. Jadi bukan beban. Ya bagian dari hidup aja. Tapi bagaimana waktu dengan mungkin kehidupan pribadi, misalkan dengan keluarga, dengan kawan, itu tetap ada porsinya? Ya, tentu ada porsinya, balance. Hidup harus balance. Jadi bukan berarti saya harus kerja di kantor. Kerja kan harus bisa di mana-mana. Karena saya dibayar bukan waktu saya dibayar oleh ide dan leadership saya. Bukan atas waktu saya. Tentu waktu dengan teman segala macam kan bisa. Coba kebayang nggak Pak Rudi? Karena kita baru ketemu dengan satu orang, teman, kita ngobrol, ketemu, idenya bagus. Kan jadi hal seperti ini ternyata kita convert jadi satu bisnis, jadi atau apapun. Saya ngalamin banget. Makin banyak kita expose dengan orang, klien dengan ini, akan muncul ide-ide yang luar biasa. Aha moment ya? Aha moment. Begitu aha moment terjadi, terjemahkanlah jadi bisnis. Jadi ide buat bisnis. Iya, jadi jangan terlalu bilang, oh ini beban, harus gimana. Enggak, udah. Kejarlah mimpimu dengan segenap hati dan jangan gampang menyerah. Karena sukses itu adalah proses, bukan hasil akhir. Sukses adalah proses, bukan hasil akhir. Proses itu kita nikmati. Oke. Nah, ini bicara soal teman, keluarga, itu apa maknanya bagi, atau sama seperti tagline-nya Generali, lifetime partner? Saya percaya itu. Saya percaya itu bahwa hubungan dengan teman, saya punya teman sejak SD terus kita bina hubungan mereka. Bagi saya keluarga itu adalah, tadi saya bilang family, I really mean it. Tentu saya jadi sekarang tanpa dukungan istri saya, tanpa dukungan orang tua saya, tanpa dukungan anak saya, impossible. Dan saya masih beranggapan seperti detik ini, papa saya adalah mentor saya yang paling luar biasa. Saya belajar banyak dari seorang papa yang begitu yang sederhana, tapi banyak kata-kata filosofis yang muncul yang saya belajar. Karena saya ingat banget dari kecil, setiap kita makan malam itu selalu bersama. Dari bersama itulah kadang-kadang kita harus akui saya anak pedagang. Jadi kita ngebahas sesuatu yang sebenarnya bukan hanya tentang hidup dan macam-macam di meja makan malam itulah. Pada saat itulah saya menjadi mentee, ketemu seorang mentor yang luar biasa. Boleh nggak mungkin share, mungkin ada satu cara pandang atau pernyataan dari orang tua Pak Edi yang mungkin layak juga sebetulnya didengarkan sama orang banyak gitu, yang juga mungkin bisa menginspirasi mereka, atau mungkin sikapnya, atau menurut saya karena tindakannya, suatu tindakan habit dia untuk tidak gampang menyerah. Itu saya belajar banget. Dan berapa kata-kata yang menurut saya, contoh yang dia bilang, jangan mengcopy apa yang dilakukan orang lain, karena fotokopi tidak akan bisa hasilnya sebaik aslinya. Lebih baik kamu berbeda daripada fotokopi. Jadi hal itu, wow, saya bilang, mungkin di awal-awal nggak terasa, tapi sekarang saya bilang, saya ingat. Justru itu semua yang membuat Pak Edi berada di posisi sekarang. Betul. Tanpa seorang orang saya, tanpa ibu saya, tanpa bapak saya, impossible. Dengan doa mereka, dengan bimbingan mereka, saya jadi kayak sekarang. Yang belum sempurna juga, masih harus belajar lagi. Pak Edi, memang tadi Pak Edi sempat menyebutkan bahwa kerja itu seperti bagian dari hobi. Ya.
Tapi ada hobi lain nggak? Yang saya tahu Pak Edi itu juga suka fotografi. Betul. Sebenarnya waktu saya suka traveling dengan kamera tentu akan lebih menarik. Karena kalau kita hobi, saya bukan yang harus nguber satu objek, enggak. Karena traveling dan kamera lah menjadi hobi saya. Karena di proses itu banyak proses belajar yang terjadi. Jangan-jangan itu dari hal-hal seperti itu juga jadi apa namanya? Muncul inspirasi atau ide juga. Ini kayaknya dari tadi Pak Edi itu bicara banyak sekali dapat inspirasi dari mana-mana. Betul. Saya ngelihat contohnya di segi dari naluri bisnis itu sangat terasa dengan kamera. Karena kadang-kadang kalau saya ngelihat Anda sisi mana indahnya, apa yang Anda lakukan, kapan snap. Karena sama kita di kamera itu kan momennya nggak banyak, tapi kita harus ngambil momen seperti itu. Pada sama dengan di bisnis, kita ambil keputusan, momen itu sangat penting, harus decisif dan seterusnya. Satu, kedua kita bicara leadership, kita nggak ada leadership yang satu model, nggak bisa. Itu harus sesuai dengan situasional. Sama dengan kita bawa lensa kamera, kita nggak mungkin bawa satu lensa, kita bawa ada wide angle, kita macro lens, kita tele. Sama di leadership juga kita harus menggunakan nggak boleh satu style karena situasi berbeda, ketemu dengan orang yang berbeda, tentu kita harus menggunakan cara yang berbeda. Ini boleh saya simpulkan semacam photographic leadership gitu ya. Kepemimpinan dengan cara seperti memoto, lensanya bisa berbeda di setiap momen. Ya, kameranya boleh sama, orangnya boleh sama, approach-nya berbeda, lensanya berbeda. Tergantung objeknya. Pak Edi, Anda sekarang berada di pucuk salah satu perusahaan besar di Indonesia. Anda masih punya mimpi lain yang ingin dicapai? Pertanyaan yang sangat sulit. Tentu mimpi ini pun belum selesai. Saya kepingin membuat Generali bukan hanya akan membesarkan perusahaan ini. Saya ingin banyak orang-orang teman-teman di Indonesia ini merasakan apa hasil karya kita. Supaya mereka hidup lebih nyaman. Saya kepingin banyak agen-agen Generali menjadi orang secara financially menjadi orang yang menjadi financially bagus sehingga keluarga banyak orang tuh terbantu oleh kita. Jadi mimpi-mimpi ini yang saya yang kepingin, dan satu lagi yang mimpi sedang kita proses adalah ngebangun bagaimana caranya supaya orang-orang yang punya kelebihan dana ini bisa kita menjadi saluran untuk membantu mereka yang di bawah. Mudah-mudahan ini proses ini lagi saya godok. Kalau mimpi ini terjadi, mungkin di akhir karir saya ini bisa kita lakukan. Selagi kita membuat aplikasi apps, apa yang bisa kita lakukan untuk bantu teman-teman kita di bawah. Pak Edi, terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan kita semua di CEO Talk. Thank you. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan CEO Generali Edi Tuhirman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak. Dipersembahkan oleh